Shalom saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Komisi Perempuan Dorcas. Untuk kesekian kalinya kita akan membahas satu tokoh perempuan dari dalam Alkitab. Baik saudara-saudaraku, stigma, cap atau label adalah sesuatu yang sulit dihilangkan, terutama stigma negatif. Sekali stigma itu dilekatkan, maka tidak mudah untuk menghapuskannya. Sekali orang dicap sebagai penipu misalnya, maka selamanya ia akan dianggap sebagai penipu. Sering orang menjadi putus asa, sebab sekalipun ia berusaha keras merubah diri, lingkungan tetap melihatnya sebagai orang yang sama. Perubahannya sering diabaikan dan orang lebih suka mengingat kekurangannya. Stigma, cap, label negatif itu akan melekat selamanya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Siapa Thomas? Dengan segera orang akan menjawab, si peragu. Siapa Petrus? Murid yang menyangkal. Stigma telah membuat kita sulit melihat perubahan dan kebaikan mereka. Pembacaan kisah mereka secara bias telah membuat mereka terkurung stigma selamanya. Begitu juga dengan Marta. Jika ditanyakan kepada kita, siapakah Marta? Maka berdasarkan Lukas 10 ayat 41 sampai 42, dengan mudah kita akan mengatakan, Marta adalah orang yang salah prioritas. Marta adalah orang yang menyusahkan diri dengan perkara-perkara remeh ketimbang mendengar pengajaran Yesus. Bahkan ia dicap sebagai pengikut dengan pilihan yang bodoh. Padahal seharusnya penilaian terhadap Marta tidak boleh dilepaskan dari konteks zaman, di mana memang perempuan didomestifikasi sedemikian rupa. Dan apa yang diucapkan Tuhan Yesus justru merupakan pembebasan atas domestifikasi yang dialami Marta. Namun sayang, bukan itu yang kita tangkap. Kita hanya melanggengkan cap bahwa Marta punya pilihan yang bodoh. Itulah sebabnya saudara-saudari, hari ini saya mengajak kita untuk melihat sisi lain dari Marta. Marta dengan pribadi yang baru, yang berubah, yang bertumbuh. Hal ini nampak dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, saudaranya, dari kematian. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai 27 demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Amin.
Nah, dari pembacaan ini ada 3 poin yang penting. Yang pertama, Marta menunjukkan iman dengan menyongsong Yesus. Alih-alih mengikuti adat kebiasaan perkabungan bersama dengan para peratap dan tamu-tamu, Marta bergegas keluar rumah untuk menyongsong Yesus. Ini menunjukkan harapan yang terfokus pada Yesus, dan jelas ini bukan pilihan yang bodoh. Catatan yang kedua, dengan mengatakan sekiranya engkau di sini, apalagi ditambah dengan ayatnya yang ke-22, Marta menyatakan keyakinannya bahwa Yesus itu berkuasa untuk berbuat sesuatu. Dan catatan yang ketiga, secara khusus dalam jawabannya di ayat yang ke-27, Marta menyatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Jelas saudara-saudari, ini bukan pengakuan yang remeh. Ini adalah pengakuan yang sejajar dan bermakna sama dengan apa yang Rasul Petrus ungkapkan. Pengakuan ini bahkan turut menegaskan pesan keseluruhan Injil Yohanes tentang Yesus adalah Anak Allah. Apakah dengan 3 fakta ini kita masih memberi cap bahwa Marta adalah murid dengan pilihan yang bodoh? Marta telah keluar dari kepompong stigma yang dilekatkan kepadanya. Ia adalah pribadi yang baru dengan pengenalan mendalam akan Yesus dan telah melahirkan iman yang mengagumkan. Pembacaan akan Marta akan menjadi adil, bebas dari stigma, jika kita juga melihat Marta melalui teks ini. Penuturan akan kisah Marta menjadi adil jika kita tidak hanya mendasarkannya pada poin ia bersibuk-sibuk dengan pelayanan meja, tetapi juga bagaimana Marta sampai pada pengakuan iman yang dahsyat. Nah, saudara-saudari, menuturkan, menonjolkan, mengangkat Marta sebagai pribadi yang baru akan memberikan kita perspektif yang lebih adil dalam kita membaca dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Mari bertobat, lebih melihat hal-hal positif dalam diri orang lain. Jangan terpaku pada stigma, cap, label negatif yang terlanjur disematkan. Hargai jika orang berusaha keras untuk berubah. Jika cara pandang kita bebas stigma, relasi akan menjadi lebih adil. Kehidupan akan menjadi lebih damai. Berhenti memberi stigma dan melanggengkan stigma pada pasangan kita, anak-anak kita, keluarga, sahabat, dan sesama. Hargai perubahan dan saling mendorong dalam kasih, sebab kita juga tidak sempurna. Kita tidak mau diberi stigma, dicap, atau dilabeli, bukan? Maka orang lain juga tidak. Stay safe, stay positive, and be wise. Tuhan memberkati.